Mari kita bersama-sama buka kitab suci daripada Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Semua membaca bersama-sama. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberikan kesaksian di dalam satu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit, lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu kau telah taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Sampai di sini pembacaan. Saudara-saudara, kita telah berbicara tentang dunia yang akan datang tidak pernah diserahkan kepada malaikat. Yaitu dunia yang kita bicarakan ini. Berarti kita sekarang bicara tentang dunia akan datang dari kini menuju kepada sana. Dari sekarang menuju kepada akhir zaman. Dan di dalam kitab suci tidak ada ajaran akhir zaman Tuhan serahkan kepada malaikat-malaikat. Saudara-saudara, orang Israel menganggap bahwa mereka lah yang langsung dikuasai oleh Allah, sedangkan semua negara-negara yang lain dikuasai oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan Allah. Dan di sini dengan jelas dari Alkitab memberitahu kepada kita bahwa bukan malaikat yang diberikan mandat itu, tetapi manusia. Dan saudara-saudara, ini merupakan salah satu pengkoreksian yang besar sekali di dalam zaman abad pertama untuk membawa orang Ibrani mengerti sesungguhnya kitab suci itu menyatakan apa hak asasi manusia. Saudara-saudara, nah dikatakan ada nas yang tertulis ini dengan nyata sekali daripada Mazmur pasal 8 ayat 3 dan selanjutnya. Pada waktu aku melihat akan langit yang kau ciptakan dan bintang-bintang dan bulan yang kau pajang di atasnya, maka aku berkata, siapakah manusia? Siapakah gerangan anak manusia sehingga engkau mau menilik, engkau mau memelihara? Di sini menjadi satu konklusi proklamasi yang bersifat komparisme. Saudara-saudara, setelah compare baru sadar manusia kecil. Setelah sadar begitu besar, begitu agung ciptaan Tuhan, maka manusia itu hina adanya. Saudara-saudara, bukankah kadang-kadang kita menilai diri setelah kita membanding-banding dengan hal yang lain? Bukankah ini menjadi sudah akibat normal kita menjadi evaluasi terhadap diri setelah kita melihat jauh banyak yang lebih besar dari kita? Setelah kita melihat yang besar, yang agung, yang begitu besar, akibatnya adalah kita menjadi minder. Itu normal. Tetapi sebelum engkau mengenal Kristus, keadaan yang normal sebenarnya tetap tidak normal. Sebelum engkau mengenal prinsip Alkitab, segala penilaian itu perlu dinilai lagi. You should re-evaluate your evaluation of your anthropocentric point. Saudara-saudara, karena kita selalu menjadikan diri penilai, lalu kita menilai segala sesuatu daripada pusat diri, titik kita sebagai pusat. Tapi Alkitab mengatakan kita tidak boleh seperti orang luar. Mereka membandingkan diri dengan diri, mereka membandingkan yang lain dengan diri, berarti dia tidak ada standar pengukuran yang sesungguhnya. Saudara-saudara, standar pengukuran yang sesungguhnya adalah Kristus. Sekali lagi, the only standard, the only criteria to evaluate everything is Christ, not yourself. Jadi kita jangan menilai dari agama untuk mengerti alam dan manusia. Jangan menilai dari filsafat untuk mengerti alam dan manusia. Jangan menilai dari kebudayaan untuk mengerti manusia dan alam. Kita menilai segala sesuatu dari standar Yesus Kristus. Ini adalah prinsip kekristenan di dalam evaluasi. Saudara-saudara sekalian, pada waktu dia mengatakan aku melihat segala sesuatu yang kau ciptakan, lalu aku merasa diriku kecil. Alangkah kecilnya saya. Siapakah manusia sehingga engkau menilik? Ini menjadi inferior, menjadi sangat minder karena kecil.
Tetapi, nah saudara-saudara, di sini firman Tuhan mengkoreksi penilaian. Engkau telah memahkotai manusia dengan mulia dan hormat, dan serahkan segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki manusia. Dengan demikian, penilaian yang minder sekarang menjadi berubah, menjadi kitab Tuhan daripada alam semesta, karena segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki manusia. Nah saudara-saudara, bukan kepada malaikat, kepada manusia. Dan di sini kita melihat satu-satunya tempat di dalam seluruh dunia, di dalam sepanjang sejarah, yang membawa manusia mengerti hak asasi manusia yang paling hakiki, kitab suci. Saudara-saudara, tidak ada kitab daripada agama lain yang memberikan pengertian lebih akurat, yang lebih tinggi daripada ayat-ayat yang baru kita baca tadi. Manusia rendah, iya. Manusia kecil, iya. Dibanding daripada alam semesta yang begitu besar, kita nothing. Kita begitu kecil, kita begitu remeh, kita begitu hina. Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki manusia. Dari kalimat kedua baru kita sadar, kita tidak boleh minder. Kita tidak boleh inferior. Kita tidak boleh menghina diri, karena kita mempunyai sesuatu yang tidak kelihatan di luar, sesuatu yang tidak material, sesuatu yang bukan physical. Itu ada honor and glory. Engkau memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudara, jangan hina orang yang sakit. Orang yang sakitnya begitu lumpuh, begitu sakit seperti Stephen Hawking, dia mempunyai otak yang terbaik di dalam sepanjang sejarah. Saudara-saudara, orang yang begitu lemah dan tidak bisa jalan sendiri, ribuan orang yang sudah PhD tetap mau menjadi muridnya. Karena apa? Dia tidak bisa dinilai dengan keadaan urat, dengan daging, dengan tubuh, dengan tulang yang penuh dengan sakit. Dia harus dinilai dengan kehormatan dan kemuliaan yang Tuhan sudah memahkotai dia. Saudara-saudara sekalian, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai nilai di dalam lebih daripada nilai di luar. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai kehormatan, kemuliaan yang tidak bisa hanya dinilai daripada sifat materi atau keuangan saja. Banyak orang kaya yang moralnya rendah sekali, justru tidak mempunyai kehormatan. Banyak orang miskin yang berjuang tapi nilai moralnya tinggi sekali, harus dihormati. Saudara-saudara, pada waktu 2000 tahun yang lalu ada seorang budak yang namanya ada Aesop. Aesop ini seorang yang derajatnya sangat rendah karena dia budak dari orang kaya. Tetapi pikirannya dan hatinya begitu anggun, begitu tinggi, sehingga 2000 tahun kemudian masih jutaan orang hidup melalui faedah yang terima dari dia. Kok bisa? Seorang sudah mati 2000 tahun masih bisa menghidupkan banyak orang? Bisa. Karena bukunya dijual setiap tahun itu puluhan, ratusan juta di seluruh negara. Dan uang-uang yang diterima daripada keuntungan jual buku dia, itu menghidupkan orang. Itu namanya hidup yang limpah. Ada orang yang kaya sekali waktu dia hidup kaya. Setelah mati, dia bikin susah banyak orang. Saudara-saudara, ada orang yang miskin tapi setelah ribuan tahun masih menghidupkan orang. Ada orang yang kaya waktu hidup membuat orang lain susah. Saudara-saudara, karena kelicikan, karena ketidakjujuran, karena tipu muslihat dan sebagainya. Manusia jangan dinilai daripada uang, rumah, kaya, materi. Tidak. Manusia harus dinilai dari kehormatan dan kemuliaan yang dimahkotai Tuhan kepada diri manusia. Itu dasar hak asasi manusia. Saudara-saudara sekalian, waktu aku melihat alam semesta yang besar, siapa sih manusia? Waktu aku melihat mandat yang diberikan, apa sih alam? Alam sudah ditaklukkan di bawah kaki manusia. Dan di sini satu paradoks yang besar. Di satu cara evaluasi yang begitu berbeda dengan semua agama. Man is honor, man is glorious, man is crowned with glory and honor. Manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Jika engkau sadar, jika engkau mengerti akan ayat ini, dan engkau betul-betul minta Tuhan jadikan dirimu seorang manusia yang menuntut kemuliaan dan kehormatan, saudara-saudara, engkau akan berubah hidupmu. Dan engkau akan bersasaran berbeda. Engkau akan lain sekali dengan hari-hari yang lampau. Dan engkau akan bertindak, engkau akan bekerja, engkau akan bersegala sikap yang sangat berbeda. Karena engkau mempunyai cara nilai dan evaluasi dengan kriteria Kristus dan prinsip kitab suci.
Saudara-saudara, engkau bukankah sudah memberikan segala sesuatu di bawah kakinya? Tetapi kita belum melihat segala sesuatu berada di bawah kakinya. Ini paradoks. Di sini ayat-ayat ini menuju kepada kita harus mengetahui sebenarnya maunya apa Tuhan. Tuhan menciptakan manusia. Manusia sengaja dicipta lebih kecil dari gajah, lebih kecil dari ikan paus, lebih kecil dari kuda, lebih kecil daripada King Kong, saudara-saudara. Lebih kecil banyak macam binatang, manusia kecil. Tapi manusia mempunyai kehormatan, mempunyai akan kemuliaan di dalam. Itu harus dicari, digali, disadari oleh kita masing-masing. Bukan saja demikian saudara-saudara, manusia mempunyai kuasa menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki. Saudara-saudara, coba lihat manusia bikin itu roket dengan kecepatan 1 jam, kira-kira 185.000 kilometer. 1 jam, saudara-saudara. Yang lebih cepat lagi diumumkan minggu lalu, di dalam 1 jam 1/4 keliling dunia 1 kali. Dengan kecepatan itu, manusia mau melihat bintang yang paling jauh. Manusia mau memfoto, mau melihat dengan teleskop yang terbesar, saudara-saudara, untuk melihat akan galaksi, melihat akan segala sesuatu yang paling jauh, Milky Way dan seterusnya. Kalau bisa sampai ujung dan tepi daripada alam semesta di mana. Kita mau mengerti segala sesuatu. Kita menginjak kaki kita di atas gunung yang tertinggi. Kita turun ke dalam laut yang paling dalam. Kita pergi ke rimba yang paling besar. Kita mau mengerti segala sesuatu dicipta oleh Tuhan. Kita memang diberikan kemampuan, ambisi, aspirasi, dan kemungkinan potensi yang luar biasa. Saudara-saudara, segala sesuatu harus ditaklukkan bermanusia. Nah saudara-saudara, namun demikian Tuhan menciptakan kita kecil, lebih rendah dari malaikat. Nah justru aku mempunyai ketidakterbatasan sebagai konsep dan kemampuan yang relatif terhadap segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, tetapi sementara dikurung di dalam badan yang kecil. Nah saudara-saudara, di dalam diri kita mempunyai kebesaran ambisi, mempunyai kebesaran mimpi, fantasi yang luar biasa, potensi yang hampir tidak terbatas. Tetapi kita dikurung di dalam tubuh yang kecil yang hanya berapa puluh kilo ini, saudara-saudara. Lalu Alkitab mengatakan kita mempunyai mulia, kita mempunyai kehormatan, dan kita diberikan mandat untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah kita. Tetapi di sini katakan kita belum pernah melihat, belum melihat. Apa artinya? Berarti manusia yang tadinya dicipta dengan tujuan yang demikian mulia, tetapi sudah gagal. Nah di sini karena ayat ini kalimat terakhir mengatakan sampai sekarang kita belum melihat bahwa ada yang tunduk. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Berarti apa? Berarti ada kegagalan manusia harus diakui. Pada waktu satu kali di satu konferensi mengenai penginjilan dan hubungan dengan kultur di Hong Kong, saudara-saudara, berbagai negara, pemimpin gereja di situ. Lalu seorang PhD yang berasal dari Manchester University, dan dia memang banyak belajar tentang karma dan sebagainya. Lalu dia mengumumkan dia punya artikel dan mengumumkan dia punya ceramah itu. Sesudah dia selesai, saya berdiri mengatakan satu hal yang perlu ditambah lagi dalam seluruh konsep yang belum disinggung di dalam kongres ini, yaitu gap between the culture mandate and culture achievement. Ada satu selang di tengah-tengah mandat kultural dan keberhasilan daripada kultural. Saudara-saudara, berarti manusia mempunyai ide, mempunyai konsep, mempunyai satu ambisi, mempunyai satu tujuan sasaran yang tinggi di dalam semua kemungkinan potensi kultural. Tetapi yang kita capai sama yang kita sudah dapat, itu tengahnya ada gap, harus kita akui. Lalu seluruh kongres mulai memindahkan pengarahan itu menuju kepada gap ini apa dan bagaimana kita mengertinya. Saudara-saudara sekalian, akhirnya sebenarnya hanya kitab suci yang memberikan jawaban. Gap itu ada the fall of man, kejatuhan Adam. Kejatuhan Adam menjadi kunci mengerti mengapa idenya tinggi, faktanya tidak jadi. Mengapa reformasi begitu mulia, tetapi sesudah pilih presiden baru tidak bisa jalan. Mengapa orang militer yang paling penting sudah turun, tetapi masih mempunyai kekuatan menunjang? Mengapa? Mengapa? Apakah kita sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki kita? Belum, saudara-saudara. Menurut aslinya memang harus, menurut faktanya belum.
Manusia belum menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Tetapi janji Tuhan. Tuhan mengatakan Tuhan akan menaklukkan segala sesuatu di dalam kaki manusia. Manusia yang mana? Engkau bilang Adam dong. Adam yang pertama dong. Karena waktu Allah menciptakan Adam, langsung dikatakan kalimat ini. Jadi di sini kita melihat muncullah ayat-ayat seperti ini 3 kali. Pertama kali di Kejadian pasal 1, kedua kali di Mazmur, ketiga kali di dalam Ibrani. Saudara-saudara, kita selalu mau lihat prinsip total, prinsip dari seluruhnya di dalam kitab suci yang mempunyai tali benang yang kita perhatikan. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal pertama Tuhan Allah mengatakan, aku akan menciptakan manusia. Manusia dicipta menurut peta teladan saya. Lalu saya akan memberikan kepada dia hak untuk menaklukkan semua di bawah kaki dia. Ini sudah satu mandat kultural yang tertinggi. Ini adalah satu potensi yang paling jelas. Nah, ini adalah satu sasar yang mungkin dicapai oleh manusia menurut janji Tuhan. Tetapi faktanya tidak. Saudara-saudara, kita mempunyai ide yang tinggi, fakta yang rendah. Kita mempunyai mimpi yang sempurna. Kita mempunyai situasi yang begitu bobrokan. Saudara-saudara, kita mempunyai sasaran yang bagus sekali, tapi di tengah jalan macet terus, kita tidak pernah bisa maju. Ini hanya sesuatu hal yang kita lihat di dalam keadaan setiap hari. Saudara-saudara, lalu bagaimana? Bukankah segala sesuatu dicipta untuk ditaklukkan bawah kaki manusia? Tetapi belum kita lihat bahwa segala sesuatu takluk. Berarti apa? Ada sesuatu selang yang harus kita selidiki. Dan selang itu dikatakan oleh kaum Injili, dimengerti oleh teologi reform, the fall of man. Saudara-saudara, bedanya antara kreasionisme dan evolusionisme bukan tentang cara bagaimana berkembangnya dunia, tetapi perbedaan terbesar adalah percaya manusia sudah jatuh ke dalam dosa atau manusia tidak pernah jatuh, berangkang dari bawah ke atas. Saudara-saudara, manusia dicipta menurut peta teladan Allah yang begitu tinggi, begitu hormat, begitu mulia, tapi jatuh di dalam dosa. Itu sebab ide masih ada, konsep masih ada, fantasi masih ada, segala kemungkinan potensi untuk berimajinasi tentang keindahan hidup masih ada, tapi waktu dijalankan tidak bisa. Apa sebab? Karena gap itu ada, yaitu ada fall of man. Saudara, evolusi tidak percaya akan hal itu. Inilah satu hal yang paling penting secara teologis kita memperjuangkan. Nah, saudara-saudara, fall itu adalah Adam sudah dosa. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mau mengaku dan menerima fakta ini bahwa kita dilahirkan di dalam dosa yang diwakili oleh Adam? Dia ada representatif orang berdosa seluruh dunia, dan Kristus adalah representatif daripada orang suci seluruh dunia. Adam dosa, Kristus benar. Adam tidak taat, Kristus taat. Hanya dua yang menjadi wakil umat manusia. Saudara-saudara, lalu saya membaca di dalam satu tempat di dalam buku Ayub yang dari kecil saya rasa heran sekali. Ayub mengatakan, saya tidak berdosa, saya tidak bersalah, mengapa saya harus dihukum begini? Tuhan tidak menjawab, iya ya, aku lupa hukuman salah kepadamu, maaf ya. Tidak. Tuhan juga tidak mengatakan, ada dosamu ini, tanggal berapa, tidak. Jadi dialog itu dijawab oleh Tuhan dengan satu hal yang sama sekali berbeda dengan logika manusia. Itu yang menjadi saya tertarik. Walau saya masih umur belasan tahun, saya baca Ayub. Lalu saya mau tahu apa sebabnya. Tuhan menjawabnya heran sekali. Ayub mengatakan, aku tidak bersalah. Tuhan menjawab, kamu bisa memancing buaya nak? Loh, kok gitu ya? Aku tidak bersalah. Kamu mengerti nggak tulang-tulang bagaimana bertumbuh di dalam rahim daripada binatang itu? Aku tidak bersalah, mengapa dihukum? Tuhan menjawab, engkau mengerti nggak bagaimana menghitung bintang-bintang di surga? Jawabnya lucu ya. Kalau engkau tanya gini, saya jawab gini, pasti minggu depan engkau tidak datang lagi. Hanya jawab kau putar-putar dak karu-karuan. Aku tidak berdosa Tuhan. Nah, bagaimana bisa engkau menangkap buaya? Loh, tidak berdosa sama menangkap buaya itu apa hubungannya? Jadi ini sebenarnya Tuhan mau apa? Saya tertarik luar biasa. Lalu saya cari-cari buku, tidak ada yang menjawab. Buku komentari tidak ada yang menjawab akan pertanyaan saya ini. Mengapa pertanyaan kenapa saya diperlakukan tidak adil? Kenapa saya ini orang yang tidak bersalah tetapi sekarang dihukum begini? Jawaban Tuhan adalah, engkau bisa nggak menangkap buaya? Engkau mengertikah bagaimana binatang dilahirkan? Bagaimana mereka bertumbuh di dalam rahimnya? Bagaimana? Oh, nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti yang ngaku kamu berdosa. Loh, kok bisa? Karena kalau engkau tidak jatuh di dalam dosa, sebenarnya semua sudah ditakluk di bawah kakimu.
Justru karena dosa, sekarang tidak ada yang takluk di bawah kakimu. Engkau harus mengakui, you lost already the human potential to domain over the universe. Saudara-saudara, tidak ada manusia yang bisa menaklukkan segala sesuatu. Tidak ada manusia yang membawakan segala sesuatu di bawah kakinya. Napoleon mau menaklukkan seluruh Eropa. Akhirnya dia harus mati di St. Helena. Dia mati di Elba. Dia harus ditawan berapa kali. Dia harus kalah di Waterloo. Saudara-saudara, Alexander the Great, dia mau menjajah seluruh dunia. Akhirnya dia harus mati umur 32. Setelah keluar dari Yerusalem tidak lama, menuju ke Mesir. Di tengah-tengah jalan, dia sakit kolera, mati umur 32. Genghis Khan, dia mau menguasai Asia, menguasai Eropa. Akhirnya dia mati di tengah-tengah perjalanan. Dan dia tidak mencapai apa-apa. Siapakah pernah menaklukkan seluruh dunia di bawah kakinya? Tidak ada. Lalu saudara-saudara, kalau di sini dikatakan tetapi sampai sekarang kita belum lihat, berarti coba apa sebabnya? Allah gagal? Tak mungkin Allah gagal. Allah yang bisa gagal pasti bukan Allah. Kalau Allah tidak gagal, yang gagal siapa? Pasti manusia. Kalau begini mau ngaku nah manusia gagal. Tidak mau. Siapa yang mengaku gagal? Kemarin saya waktu pulang itu jalan di Padang dengan orang jual es sampai tidak bisa belok. Saya bilang tolong mundur sedikit. Orang jual es mundur sedikit sampai ketawa. Bukan saya kok, itu motor yang di depan yang bikin ganggu. Itulah sifat manusia. Semua mempersalahkan orang lain. Semua tidak ada salah. Yang salah pasti lain semua. 1, 2, 3. Semua tidak ada salah. Yang salah pasti lain. Kalau engkau tidak ngaku berarti kamu tidak salah dong. Yang salah orang lain bukan? Sekali lagi semua. 1, 2, 3. Semua tidak salah. Yang salah pasti orang lain. Orang lain di mana? Ya kamu, yaitu orang lainnya sebelahmu. Betul nggak? Aduh, saya kepingin ke luar negeri loh. Kalau lihat orang ke luar negeri saya senang. Saya bilang luar negeri, orang luar negeri lihat Indonesia juga luar negerinya. Betul nggak? Jadi kita sudah di luar negeri, luar negerinya luar negeri. Betul nggak? Begitu kan? Aduh, orang lain bukan saya. Semua tidak bersalah. Yang salah pasti orang lain. Itulah manusia. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita melihat manusia tidak mengaku salah, tapi semua salah. Kalau kita melihat orang lain salah, kok cepat tahu salahnya. Kalau mau lihat salah sendiri, kok susah nih loh. Saudara-saudara, melihat salah sendiri itu susah. Itu makanya perlu kaca. Tadi datang lihat kaca nggak? Nah lihat kaca, pantasan ada nasi di sini. Saudara-saudara, tadi sebelum datang lihat kaca nggak? Lihat kan? Engkau waktu lihat kaca, engkau mau lihat kaca? Tidak. Setiap orang lihat kaca benar-benar bukan mau lihat kaca. Di dalam lihat kaca kita saben hari berdusta. Kita tidak pernah lihat kaca, lihat diri-diri di dalam kaca. Betul nggak? Engkau bukan mau lihat kacanya, engkau mau lihat dirinya. Jadi beli kaca, kaca kotor tidak lihat, tapi diri kotor engkau lihat. Kecuali kacanya kotor sekali sampai tidak kelihatan dirimu, baru engkau lihat kaca itu kotor. Nah saudara-saudara, nah semua orang menganggap ada salah, tapi bukan saya, dia. Orang kalau lap kaca ya, selalu lihat kotornya di belakang. Lalu di belakang dilihat kotor lagi di sini. Jadi yang kotor yang mana? Selalu kira-kira bukan di pihak sini. Saudara-saudara, tanya sama orang-orang wartawan, tanya sama orang-orang itu seniman, tanya sama orang-orang ilmuwan. Yang salah mana? Saya bisa kasih tahu yang salah mana. Dirimu? Oh, nanti dulu. Yang salah mereka. Jadi semua tidak mengaku. Di sini dikatakan, betulkah Adam tidak berdosa? Betulkah manusia sudah menaklukkan segala sesuatu? Tidak. Ayub yang paling bagus, yang paling suci, paling bermoral, justru dia mengatakan, oh Tuhan, dosaku lebih tinggi dari kepalaku. Berarti apa? Kelelep. Tahu kelelep? Bahasa Jawa, kelelep. Tahu kelelep? Sudah sampai bawah, akhirnya di atas kelelep. Akhirnya kelelep di bawah. Dosaku lebih tinggi dari kepalaku. Sudah kelelep. Saudara-saudara, dia ngaku sendiri. Dan tadinya dia mengatakan saya tidak bersalah. Sekarang di hadapan Tuhan dia mengetahui dosaku lebih tinggi daripada aku. Lalu dia mengatakan, Tuhan, dulu aku mendengar tentangmu karena sudah sering dengar khotbah, apalagi beli kaset. Aku dulu sering dengarmu, baru sekarang aku mata sendiri melihat engkau. Itu berarti hatinya mulai bersih, baru bisa melihat Tuhan. Blessed are those who are pure hearted because they will see God.
Tuhan berkata, berbahagialah bagi mereka yang hatinya bersih, karena mereka akan melihat Tuhan Allah. Saudara-saudara, dia melihat Tuhan Allah karena apa? Dia melihat kesucian ilahi, baru sadar diri tidak suci. Orang selalu merasa diri cukup baik sampai berjumpa dengan Tuhan. Waktu berbanding dengan kesucian Tuhan, baru sadar kalau diri tidak beres. Lalu bagaimana? Aku menyesal di tengah-tengah abu. Aku menyesal. Dia sekarang pukul diri. Dia sekarang merobek pakaiannya. Sekarang menaruh abu di kepalanya. Berarti aku terlalu susah. Aku terlalu sedih karena aku berdosa. Saudara-saudara, di mana manusia masih membanggakan kebudayaan dan tidak sadar apa yang diajarkan Alkitab tentang the fall of man, maka itu satu gap yang tidak pernah bisa diselesaikan. Semua orang kira saya ada resep menyelamatkan Indonesia. Ayo bikin seminar. Begini pasti baik. Bukan saudara engkau punya resep bikin seminar. Engkau jadi presiden pun tidak gampang sembarangan merubah akan sedikit pun Indonesia. Karena apa? Ini akar dosa sudah begitu mendalam. Dan sifat manusia sudah begitu liar. Dan motivasi manusia sudah begitu rusak. Jiwa manusia sudah begitu diracuni oleh iblis. Saudara-saudara, sulit sekali. Kalau boroknya cuma satu, tempel plester gampang. Sini. Kalau boroknya seluruh badan, mau tempel di mana? Bayangkan, seluruh badan borok-borok. Tempel sini kena borok, tempel sini kena borok. Paling banyak dibungkus kapan, taruh di dalam kamar mayat, selesai. Maka kita tidak bisa hanya melalui sesuatu penambalan sedikit demi sedikit. Ini tidak berarti saya membuat kamu kecil hati. Silakan kerja sebaik mungkin. Tapi jangan terlalu optimistik. Saudara-saudara, optimisme yang naif itu adalah tanda kebudayaan abad ke-20. Dari permulaan abad ke-20, manusia mempunyai pengharapan yang terlalu naif. Akhir abad ke-20 baru mengetahui yang perlu dikoreksi sama seperti permulaan abad 20. Belum pernah beres. Saudara-saudara, apa yang kita sekarang tuntut supaya ada keadilan, ada kemakmuran, itu sama seperti yang dituntut abad ke-20 permulaan. Karena apa? Manusia tidak mengakui the fall, tidak mengakui jatuhnya dosa. Di sini kadang bukankah anak manusia itu sudah diberikan mandat untuk menjatuhkan segala sesuatu, memimpin segala sesuatu, semua berada di bawah kaki dia. Tapi kalimat terakhir, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Kalau demikian adakah pengharapan? Ada. Ayat ke-9. Saudara-saudara, mari kita membaca ayat ke-9. Semua membaca ayat ke-9. 1, 2, 3. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dibakotai dengan hormat dan mulia, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut sebagai semua manusia. 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Nah, saudara-saudara, di sini satu pandangan, satu helai pintu dibuka dan satu cahaya masuk, yaitu manusia gagal, manusia lumpuh, manusia tidak menaklukkan segala sesuatu. Tetapi dia. Sudah perhatikan ayat ke-9, semua pakai huruf besar. Nya, N besar. Dia, D besar. Dia. Berarti apa? The only hope of mankind is in Jesus Christ. The turning point of the history is in Jesus Christ. The hope of human culture is in Jesus Christ. The eschatological achievement is only in Jesus Christ. Dari sini penulis daripada buku Ibrani menunjukkan bukan malaikat tapi manusia. Manusia gagal. Akhirnya bagaimanapun majunya manusia tetap tidak ada. Tetapi di dalam dia, huruf besar D-I-A. Siapa dia? Yesus Kristus. Kita melihat ada penaklukan, ada glory, ada mulia. Saudara-saudara, sifat mulia boleh dipersamakan dengan sifat moral. Sifat hormat boleh disamakan dengan sifat penilaian-nilai. Nah, saudara-saudara, honor
glory. Glory identical with morality. Dan di sini honor identical with appreciation of value. Saudara-saudara, manusia memang diberi kedua hal ini. Saya kira tidak ada waktu terlalu panjang hari ini menjelaskan kedua hal ini. Saudara-saudara, the glory and the honor of man. Saudara-saudara, karena manusia diberikan kemoralan, hati nurani yang boleh memancarkan cahaya kemuliaan daripada sifat ilahi, maka kesucian, keadilan, kebenaran, dan kesungguhan itu bisa muncul keluar bercahaya radiasi dari hidup manusia. Itu namanya glory. Saudara-saudara, seseorang pakai berlian besar bagaimana, itu tidak tentu mulia. Tapi seorang penuh dengan kebenaran, keadilan, yang berjuang bagi hal-hal yang benar dan suci, itu orang mulia sekali. Saudara-saudara sekalian, kemuliaan dengan pemancaran daripada segala sifat moral Tuhan. Kedua, kehormatan berdasarkan sesuai penilaian, apresiasi dan pengertian di dalam penilaian. Jadi honor berarti engkau mengerti bagaimana menghormati, bagaimana meninggikan, bagaimana menilai, bagaimana memuliakan, bagaimana memberikan akan sesuatu kehormatan kepada yang patut dihormat. Itu adalah satu konsep of axiology. Jadi di sini bukan secara etik, tetapi axiological value, semacam nilai aksiologikal, secara nilai daripada penilaian itu diberikan oleh manusia. Dan di dalam hal ini, saudara-saudara, Adam gagal dua-duanya. Karena Adam sudah melawan Tuhan, sehingga dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Karena Adam sudah berontak dan merusak janji dengan Tuhan, maka apresiasi dia terhadap kehormatan Tuhan itu hilang. Saudara-saudara, tetapi seluruh kitab suci membawa kita menuju kepada halaman-halaman terakhir di dalam Wahyu pasal 5 mengatakan, biarlah that the honor, glory, power, wisdom, semua richness, semua kembali kepada Allah dan kembali kepada Yesus yang duduk di atas tahta, karena dia pernah disembelih. Dan di sini kita baru melihat satu kunci yang besar. Kunci apa? Kunci paradoks. Mengapa kunci paradoks? Yaitu penilaian tertinggi dicapai melalui merendahkan diri serendah mungkin. Kuasa terbesar melalui satu kelemahan yang sungguh-sungguh dihina. Ini paradoks. Dan tidak ada orang seperti itu kecuali Yesus Kristus. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan akan menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki manusia. Bukan manusia engkau, bukan manusia saya, bukan manusia yang namanya Adam, tapi manusia yang namanya Yesus. Saudara-saudara, hari ini sekali lagi saya menyimpulkan bahwa sebenarnya ada mandat kultural di mana semua ditaklukkan ke bawah kaki Adam, tapi tidak terjadi. Tidak ada. Karena apa? Karena itu hanya di dalam ide, tapi tidak di dalam fakta. Mengapa ide dan fakta ada kelonggangan? Ada selang yang begitu besar. Karena the fall of man is a historical fact. Bagaimana membuktikannya? Karena tidak ada orang pernah bisa menaklukkan segala sesuatu. Kalau demikian manusia tidak ada pengharapan. Bukan. Ada. Ada pengharapan di mana? Di dalam diri Kristus yang datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, itulah sebab. Tetapi di dalam dia, melalui sengsara, mati, dia telah mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Puji Tuhan. Inilah kristologi. Inilah satu restoration of human dignity. Satu pengkembalian daripada kehormatan manusia. Umat manusia tidak usah putus asa. Umat manusia tidak usah menjadi kecewa. Umat manusia tetap mempunyai sesuatu harapan, yaitu akan menaklukkan segala sesuatu di dalam diri kita, bukan di dalam diri Yesus Kristus yang pernah menjadi manusia. Puji Tuhan. Jika Yesus adalah Allah dan tak pernah menjadi manusia, tak mungkin membawa kembali martabat manusia kepada apa yang direncanakan Tuhan Allah. Jika Yesus sendiri tidak pernah menjadi manusia yang mati di atas kayu salib, tidak mungkin dia mengembalikan kemuliaan dan kehormatan yang direncanakan Allah di dalam diri menciptakan Adam dan Hawa. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini sampai di sini saja. Mari kita bersama-sama, kita berdiri di hadapan Tuhan, dan kita akan menyatakan iman kepercayaan kita semua. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita tunduk kepala. Semua yang kehilangan di dalam Adam akan kembali kita terima di dalam Kristus. Semua yang menjadi kegagalan di dalam Adam sudah disukseskan oleh Kristus di dalam keselamatannya. Semua yang tidak taat dan menuju kepada kematian di dalam Adam akan menerima hidup yang baru melalui ketaatan kita kepada ketaatan Kristus di hadapan Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mengaku segala kedosa, kesalahan, dan mengaku segala kelemahan kita. Dan kita menanti Kristus datang kembali. Karena dia yang sudah mati bagi kita, dia telah mencapai menaklukkan segala sesuatu di kaki dia untuk mewakili manusia umat yang baru. Mari kita berdoa supaya kita juga mengikuti Yesus Kristus. Melalui menjalankan kehendak Tuhan, kita menaklukkan dosa, menaklukkan kejahatan, supaya kita makin dibebaskan. Kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih bahwa di dalam Adam manusia sudah gagal. Rencana dan tujuan yang Tuhan menciptakan dalam diri manusia belum tercapai. Tapi kami bersyukur karena Yesus Kristus yang sudah mengalahkan segala sesuatu. Dia yang tidak berdosa sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya untuk membawa kami kembali kepada Tuhan. Kami berterima kasih. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, berkati kami masing-masing. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan, menyerahkan orang Kristen di dunia. Beri kepada kami bijaksana untuk mengikuti jejak kaki Yesus Kristus, sehingga di dalam penilaian, di dalam pemancaran akan moral dan kehormatan Tuhan, kami boleh dinilai oleh Tuhan sendiri dan diperkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.